Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi pada kuartal yang baru, kuartal April, Jun, Julai 2019. Kuartal kedua pada tahun ini kita akan mengupas musim-musim keluarga atau irama-irama keluarga. Daripada saya, Pastor Erwin Karau, dalam program Sabah Hope Media, saya ingin membawa kepada saudara-saudara satu pelajaran yang baru yang kita akan nikmati sepanjang 3 bulan ini, yaitu tentang keluarga. Pada hari ke-6 telah sampai pengakhirannya. Di dalam 5 hari masa penciptaan di dalam Kejadian pasal 1, ianya semuanya kacau balau. Tetapi menjelang pada hari ke-6, semuanya sudah teratur. Semuanya sudah ada pada posisinya. Semuanya sudah berada dalam kesempurnaan. Sehinggalah sementara Tuhan bersiap untuk masuk hari ke-7, Sabat pertama di bumi setelah minggu penciptaan. Dia memandang kepada ciptaan dan menyatakan semuanya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Sebelum kita mulakan dan lanjutkan pelajaran sekolah Sabat dewasa, pada kuartal kedua Sabat pertama, saya ingin mengundang saudara-saudara, sila kongsikan Sabah Hope Media kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara, agar kita semua diberkati sepanjang kuartal ini tentang keluarga. Satu unit yang telah diberikan oleh Tuhan kepada bumi ini, kepada dunia ini, untuk umat manusia. Oleh itu, mari kita berdoa, saudara dan saudari dalam Tuhan. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami ingin melanjutkan ringkasan sekolah Sabat kuartal kedua 2019. Kiranya program ini ataupun rancangan Sabah Hope Media menjadi berkat kepada semua kami. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Al-Kudusnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ke-7, segala-galanya sudah sempurna adanya. Tuhan telah mencipta siang dan malam. Tuhan telah mencipta tumbuh-tumbuhan, memisahkan air dan darat, dan menciptakan ikan-ikan, menciptakan burung-burung di udara, binatang-binatang besar. Dan pada akhirnya Tuhan mencipta manusia menurut gambar dan rupanya. Pada waktu manusia dicipta, saudara-saudara, Allah telah mencipta Adam dan Hawa sebagai satu keluarga yang pertama di bumi, di Taman Eden. Mereka adalah mahkota ciptaan di atas segala ciptaan-ciptaan yang dicipta oleh Yang Maha Pencipta pada minggu penciptaan. Namun, segala sesuatu akhirnya terjadi yang tidak disangka-sangka, yaitu Adam dan Hawa memilih untuk membelakangi Tuhan. Dan akhirnya keluarga yang tadinya sempurna, yang tadinya sungguh amat sempurna, tercemar dengan ketidaksempurnaan pada waktu mereka memakan buah yang dilarang. Buah untuk memberikan mereka cara bagaimana mereka memilih Tuhan atau memilih untuk tidak menyembah Tuhan. Pada waktu itulah mereka sadar setelah memakan buah itu, mereka tidak lagi seperti minggu pertama penciptaan. Sudah tidak sempurna lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa, keluarga yang baru dicipta ini, Tuhan
mengusir mereka dari rumah yang sempurna. Mereka membina rumah yang diperbuat daripada tangan mereka, yang sudah tentunya tidak sempurna lagi, oleh karena mereka sudah mengalami ketidaksempurnaan. Dan sementara Adam dan Hawa melalui perjalanan keluar daripada rumah yang sempurna, rumah yang disediakan oleh Tuhan, rumah kepemilikan Tuhan untuk rumah tangga yang juga adalah milik Tuhan. Ellen Joyce dalam tulisan Roh Nubuat, Patriarch and Prophet, muka surat 62. Sementara Adam dan Hawa beredar dari Taman Eden, mereka melihat adanya tanda-tanda kematian yang pertama pada bunga yang layu dan daun-daun yang berguguran. Adam dan Hawa mengalami perasaan yang duka, yang lebih dalam daripada perasaan duka manusia sekarang apabila mereka rasakan kematian. Mereka sangat-sangat merasa sesuatu yang sangat-sangat duka. Lebih duka daripada manusia yang mengalami kematian keluarganya, kekasih mereka pada zaman ini. Kematian bunga-bunga yang lembut sesungguhnya menjadi penyebab kedukaan. Apatah lagi mereka melihat pohon-pohon yang indah berguguran. Dan pemandangan-pemandangan ini menggambarkan di dalam pikiran sanubari mereka betapa maut adalah sesuatu yang menjadi kenyataan dan akan menjadi kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Allah mencipta, Tuhan tidak mencipta banyak Adam dan Hawa. Ia mencipta hanya satu pasang. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka, agar mereka bertambah, berkembang, memenuhi bumi, dan menguasai bumi sesuai seperti cara Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menguasai mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan manusia itu berkembang, mempunyai misi untuk memperkasakan dan untuk menambahkan sifat ilahi dalam kehidupan mereka. Yaitu Tuhan mengizinkan mereka untuk berkembang di muka bumi ini. Menceritakan kekuasaan dan kasih Tuhan yang tidak terhingga luas dan dalamnya. Namun oleh karena dosa, bukan saja alam semesta ini tercemar dengan segala macam tanda-tanda kematian, tetapi keluarga yang baru dicipta oleh Tuhan itu juga mengalami apa yang disebut ketidaksempurnaan di dalam hubungan mereka sendiri. Oleh itu sepanjang kuartal ini, kuartal kedua tahun 2012, kita akan mempelajari tentang keluarga. Yaitu setiap keluarga untuk mengenal pasti prinsip-prinsip yang berdasarkan kitab suci. Berdasarkan bagaimana manusia itu kembali kepada kesempurnaan walaupun sudah berada di alam yang tidak sempurna, saudara-saudara. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Disinilah Raja Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tetapi pada dasarnya
Tuhan tidak pernah merencanakan ada waktunya Adam dan Hawa dan keluarga yang baru dibentuk menjadi kucar-kacir, menjadi banyak perseteruan, menjadi banyak emosi, membenci, dibenci, sakit, dan sebagainya yang membuat manusia itu sedih. Saudara-saudara, oleh itu, sepanjang minggu ini, Sabat pertama, kita akan belajar bagaimana Alkitab pada mulanya memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan keteraturan di Taman Eden. Tetapi manusia telah memilih ketidakteraturan. Pada waktu manusia berada di Taman Eden, irama yang dinyanyikan dalam suasana rumah tangga Adam dan Hawa adalah irama yang penuh dengan keteraturan. Cahaya matahari dan bulan yang memisahkan siang dan malam menceritakan keteraturan yang sesungguhnya pada awal pertama hubungan keluarga. Tetapi setelah mereka berdosa, keteraturan ini menjadi ketidakteraturan. Oleh sebab daripada itulah, maka terciptalah atau terhasillah rentak-rentak kehidupan yang seringkali membuatkan keluarga porak-poranda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mempunyai banyak sekali perbezaan dan persamaan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang dicipta oleh Tuhan, mempunyai individu yang berbeza. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun perbezaan pada dasarnya ada pada zaman sebelum berdosa, semua perbezaan ini adalah perbezaan yang membawa kepada keteraturan. Tapi setelah berdosa, saudara-saudara, perbezaan ini menjadi pertelingkahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ahli falsafah Greek bernama Herodotus menyatakan bahwa tidak ada yang tetap melainkan perubahan. Dan sudah tentu perkataan ini adalah perkataan setelah berdosa. Tetapi ada satu nabi Tuhan, seorang nabi Tuhan, yang sepertinya imannya tidak pernah ditentukan oleh falsafah Yunani yang disebut oleh Herodotus. Tidak ada yang tetap melainkan perubahan. Ayub setia kepada Tuhan. Walaupun tubuhnya mengalami perubahan, sosialnya mengalami perubahan, kekayaan ekonominya mengalami perubahan, tetapi dia tidak berubah secara iman kepada Tuhan Pencipta. Dan inilah yang kita nanti-nantikan, yang kita mau capai sebagai umat Tuhan yang mengerti bagaimana institusi keluarga telah dicipta oleh Tuhan sejak di Taman Eden dalam keadaan sempurna. Karena keluarga dan hubungan dengan Tuhan, iman kita kepada Tuhan tidak boleh dipisahkan. Prinsip-prinsip iman dalam keluarga, prinsip-prinsip kekuatan di dalam Tuhan, di dalam keluarga, tidak berubah. Dan itulah sebabnya pada waktu manusia telah beralih menyembah Tuhan, memilih untuk menyembah diri sendiri, memilih untuk mencari jalan sendiri, Tuhan tidak pernah berubah.
dia tetap mencari cara bagaimana manusia itu kembali kepada dia. Bagaimana keluarga yang baru dibentuk itu walaupun mereka sekarang diancam dengan kepelbagaian, diancam dengan berbagai-bagai dugaan yang dulunya seharusnya menjadi kesatuan, tetapi akhirnya menjadi ketidaksatuan di dalam hidup mereka. Berkali-kali Tuhan mengajak Adam dan Hawa dan keturunannya untuk kembali kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara Saulus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus yang meyakinkan dia melihat kesilapan-kesilapan hidupnya dan mengetahui tuntutan-tuntutan luas oleh hukum Tuhan, Paulus melihat Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi, menurut tulisan Roh Nubuat Ellen G. White, doa-doa orang Farisi yang hendak bertobat itu tidaklah sia-sia. Pikiran dan emosi hatinya yang sedalam-dalamnya diubah oleh kasih karunia ilahi, dan nilai-nilai mulianya menjadi seharmoni dengan tujuan-tujuan kekal Tuhan, Kristus dan kebenarannya, menjadi sesuatu yang besar kepada Saulus lebih daripada segenap dunia ini. Doa-doa orang Farisi yang hendak bertobat itu tidaklah sia-sia. Nah saudara, kalau kita lihat ayat ataupun petikan yang dikutip dari tulisan Ellen G. White, bahkan orang Farisi sendiri, Tuhan tidak pernah coba untuk tidak menguasai ataupun tidak mendengar doa mereka. Doa-doa orang tidak sekali Tuhan sia-siakan. Tetapi seringkali manusia ini mempunyai peralihan hati yang luar biasa. Oleh itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, interaksi antara Adam dan Hawa pada Taman Eden adalah interaksi yang kita harus capai pada zaman sekarang ini. Dan interaksi Adam setelah berdosa sebagai satu pengajaran kepada kita pada zaman modern ini, di mana walaupun Adam dan Hawa coba untuk menyelamatkan diri mereka, coba untuk menyemat daun-daunan dengan pikiran mereka, mereka boleh menutupi diri mereka daripada kematian. Tetapi Tuhan pergi mencari mereka. Inilah yang kita rindukan tentang Tuhan yang kita sembah. Pada waktu Adam dan Hawa mula menyalahkan Tuhan di Taman Eden. Apabila Adam mula menyalahkan Hawa dan menyalahkan Tuhan karena mencipta Hawa untuknya. Dan apabila Hawa menyalahkan ular yang Tuhan cipta dan menyalahkan Tuhan, Tuhan tidak pernah menyalahkan dua makhluk ini. Tuhan tidak pernah menyalahkan dua keluarga ini yang mempersalahkannya. Malah Tuhan menawarkan satu tawaran. Yaitu tawaran yang tidak akan pernah terpikir oleh Adam dan Hawa, keluarga yang sedang bermasalah ini. Tawaran penebusan kembali. Tawaran untuk merangkul kembali mereka menjadi anak-anak Tuhan. Tawaran untuk mereka kembali ke Taman Eden. Rumah yang sempurna untuk makhluk yang sempurna. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, bukankah ini yang kita nanti-nantikan, saudara? Terlalu banyak masalah dalam hal keluarga. Pertengkaran-pertengkaran, terlalu banyak pertelingkahan, dan ada
waktunya kita hampir berputus asa. Tetapi ingat, Tuhan senantiasa mencari keluarga yang mempunyai cabaran dalam interaksi komunikasi keluarga. Sama ada sesama suami istri atau anak-anak. Tuhan yang dikenal oleh Adam dan Hawa adalah Tuhan yang mencari mereka yang berada di dalam keadaan yang sukar. Cuma ada waktunya kita tidak melihat. Tuhan telah datang pada waktu kita memerlukannya. Dan adapun Tuhan datang di antara kita pada waktu itu, mungkin jari jemari itu lebih panjang menunding kepada Tuhan sebagai oknum yang paling salah dengan apa yang terjadi dalam keluarga kita. Ingat saudara-saudara, apabila kita menunding Tuhan, menunjukkan jari Tuhan atau kepada pasangan kita atau kepada orang lain, satu jari itu pergi kepada orang yang kita tunjuk, tetapi 3 jari yang lain menunjuk kepada diri kita sendiri. Dalam pendek kata, semakin kita tidak sadar kehadiran Tuhan pada waktu keluarga bermasalah, semakin kita ditusuk oleh tuduhan itu ke atas diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir yang saya ingin bacakan di sini. Apabila kita mengikuti prinsip-prinsip Tuhan, yaitu setiap kali kita mempunyai cabaran dalam keluarga, ingatlah kembali kepada Alkitab. Alkitab mengajarkan Tuhan mencari keluarga yang sudah mengalami ketidaksempurnaan dan menjanjikan kesempurnaan di dalam Dia. Dia mencari orang yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan menawarkan keselamatan yang kekal melalui dirinya. Mencari mereka yang berusaha untuk mencari makanannya sendiri dengan menawarkan pakaian pelindungan serta berkat-berkat daripada sorga dalam waktu kita mencari makanan bagi keluarga. Dan inilah Tuhan kita yang tidak pernah putus asa kepada manusia di Taman Eden dan manusia seperti saudara dan saya. Sepanjang kuartal ini, irama-irama keluarga, kita akan mempelajari lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Daripada saya, Pastor Erwin Karau, semoga Tuhan memberkati kita dan kita akan berjumpa di lain waktu lagi. Amin.